Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini di jam yang pertama ini kita belajar mata pelajaran penjas orkes. Nah, kita belajar mata pelajaran penjas orkes. Namun sebelum itu kita buka dulu dengan doa ya. Kita buka dulu dengan doa. Nah, silahkan anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, dengan penuh ungkapan syukur kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kesehatan, atas semangat, atas kekuatan baru yang masih Kau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati pembelajaran kami, baik dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Semoga apa yang bisa kami pelajari bersama hari ini bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa menjadi bekal kami di masa depan nanti. Ya Bapa, inilah doa kami, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, sekarang kita mengoreksi jawaban kita bersama. Nah, bagaimana? Apakah jawaban kalian kemarin sudah betul? Nah, mari kita koreksi bersama-sama di sini kalian sambil melihat buku paket kalian ya. Buku paket penjas orkesnya ya di halaman 11 ya, di halaman 11 dan di halaman 12. Oke ya, silahkan kalian membuka buku paket penjas orkesnya di halaman 11 dan di halaman 12. Nah, di nomor 6, nah mari kita jawab bersama-sama. Dalam permainan benteng, satu kelompok memiliki titik-titik-titik benteng. A2, B3, C1. Yang mana jawaban yang benar? Dalam permainan benteng, satu kelompok memiliki berapa benteng? Nah, yang benar jawabannya adalah A, 2. 2 benteng. Nah, yang dimana karena permainan benteng ini adalah permainan berkelompok. Berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Ya, jadi jawabannya adalah A, 2. Kemudian nomor 7. Bermain balap bakiak harus berpegangan yang kuat supaya titik-titik-titik. A, menang. B, kalah. C, tidak jatuh. Yang mana jawaban yang benar? Berpegangan yang kuat. Nah, kalau berpegangan yang kuat berarti supaya tidak apa? Supaya tidak jatuh. Berarti jawaban yang benar adalah C. Jawaban yang benar adalah C, tidak jatuh. Oke, lanjut lagi ke nomor yang selanjutnya, yaitu di halaman 12. Nomor 8. Nomor 8 ya. Pada waktu berjalan dengan bakiak, kaki harus diangkat bersama-sama dengan temannya supaya titik-titik-titik. A, tidak jatuh. B, kuat. C, tidak membentur tanah. Yang manakah jawaban yang benar? Dalam permainan bakiak, ya, tentu kalian tahu ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ini walaupun kita tidak pernah mempraktekannya. Nah, jadi permainan bakiak ini dia sama halnya dengan sendal panjang ya, panjang sendalnya. Jadi yang namanya sendal harus melangkah bergantian dan harus melangkah secara bersama-sama, kiri dan kanan harus seimbang. Nah, jadi kalau satu orang saja yang tidak melangkah, sedangkan yang lain sudah mau mengangkat, kakinya tidak bisa terangkat. Kalau misalkan mau angkat kaki kiri, ada satu orang di belakang tidak mengangkat kakinya, sedangkan yang lain sudah mengangkat, apa yang akan terjadi? Terjatuh.
terjatuh. Kenapa? Karena tidak kompak melangkah. Nah, karena permainan bakiak ini juga sama seperti permainan benteng, dilakukan secara berkelompok. Nah, dilakukan secara berkelompok. Jadi, kalau di dalam kelompok tidak ada kekompakan, tidak ada kebersamaan dalam melangkah, maka akan terjatuh. Nah, berarti jawabannya adalah pada waktu berjalan dengan bakiak, kaki harus diangkat bersama-sama dengan temannya supaya tidak jatuh. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, lanjut lagi ke nomor yang 9. Bermain balap bakiak memerlukan kerjasama supaya titik. A. Menang, B. Kalah, C. Jatuh. Nah, kalau di dalam kelompok harus ada kerjasama supaya apa? Supaya bisa menang. Nah, berarti jawabannya adalah A. Menang. Oke ya? Kemudian nomor 10. Bakiak adalah sandal panjang yang terbuat dari apa sandal panjang ini? A. Kayu, B. Plastik, C. Besi. Ibu mau tanya, sandal kalian apakah ada yang terbuat dari besi? Kalau dari plastik ada, kalau dari kayu juga pasti ada. Nah, bagaimana dengan sandal bakiak atau sandal panjang ini? Terbuat dari manakah dia? Yang benar jawabannya adalah kayu. Nah, terbuat dari kayu. Berarti jawabannya adalah A. Kayu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke isian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Lomba jalan mundur berkelompok sangat memerlukan titik supaya menang. Sangat memerlukan apa kalau dalam kerja kelompok? Nah, kalau misalkan ada tugas kelompok, ya berarti harus memerlukan kerja sama. Harus bekerja sama, ya bekerja bersama-sama supaya cepat selesai, supaya bisa menang, kan begitu. Nah, berarti jawabannya di sini adalah memerlukan kerjasama. Nah, memerlukan kerjasama supaya menang. Oke, nomor 2. Pada waktu berjalan ke samping, pandangan harus ke, namanya samping ya, berjalan ke samping, berarti pandangan kita harus ke samping. Nah, berarti jawabannya adalah samping. Untuk nomor 2 ya. Nomor 3. Pada waktu berjalan, kedua tangan diayun titik. Diayun kemana kalau pada saat kita berjalan? Coba lihat ya. Diayun kemana? Diayun ke depan dan ke belakang. Namanya diayun ya. Nah, kemudian nomor 4. Bermain balap karung memerlukan keseimbangan supaya titik. Supaya apa? Kalian pernah bermain balap karung di rumah? Pernah? Nah, dalam permainan balap karung, kalau tidak seimbang melangkah, misalkan langkah kaki satu dulu, baru kaki kanan, kan nggak bisa, nggak mungkin bisa seperti itu. Namanya balap karung itu melompat, berarti kedua kaki harus bersama-sama melompat. Tidak ada kaki satu melompat, baru disusul kaki satu. Nah, itu namanya tidak seimbang. Nah, kalau bermain balap karung ini memerlukan keseimbangan supaya apa? Supaya tidak terjatuh. Supaya tidak terjatuh. Ada orang yang balap karungnya tidak seimbang melangkah, kaki kiri dan kanan tidak sama-sama melompat. Apa yang terjadi?
terjatuh. Nah, terjatuh. Yang namanya balap karung itu melompat, bukan melangkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Nah, itu namanya berjalan kalau itu. Kalau balap karung ini dia melompat. Nah, jadi harus memerlukan keseimbangan supaya tidak terjatuh. Oke, berarti jawabannya adalah tidak terjatuh. Nomor 5. Satu pasang papan bakiak terdiri dari titik-titik-titik pasang kaki. Berapa dia? Terdiri dari berapa pasang? Jadi permainan bakiak ini ya, paling sedikit itu dilakukan oleh 2 orang. Paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Dan paling banyak bisa dilakukan oleh 4 sampai 5 orang. Nah, kalau kalian menjawab di sini 3 pasang atau 4 pasang, itu benar jawabannya ya. Oke, jadi di sini jawabannya bisa 3 pasang, bisa 4 pasang. Kemudian selanjutnya ini menjadi tugas kalian. Nah, ini yang menjadi tugas kalian, yaitu kalian menjawab soal. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nah, berarti kalian menjawabnya harus dengan tepat. Nah, jawabannya ini bisa kalian tulis di buku tugas kalian. Bisa juga kalian jawab di sini. Kalau misalkan muat kalian jawab di sini, boleh, silahkan. Tapi kalau tidak muat, boleh kalian jawab di buku tugas kalian. Jadi ini adalah tugas kalian berikutnya ya, ada 5 soal. Ya, yang pertama Ibu baca, mengapa pada waktu berjalan mundur kepala harus menengok ke samping? Mengapa? Berarti kamu diminta menjelaskan kenapa kepala kita pada saat berjalan ke samping itu kepala kita menengok ke samping, itu kenapa? Nah, kemudian yang kedua, mengapa pada waktu berjalan ke samping pandangan harus ke samping? Kenapa pandangan kita harus ke samping pada saat kita berjalan ke samping? Nah, itu kenapa? Kemudian yang ketiga, bagaimana gerakan tangan saat berjalan? Gerakan tangan saat berjalan itu bagaimana? Bisa kamu jelaskan bagaimana gerakan tangan pada saat berjalan? Kemudian yang keempat, mengapa pada waktu berjalan dengan bakiak langkah kaki harus sama dalam satu kelompok? Nah, permainan bakiak ini dilakukan secara berkelompok. Kenapa harus melangkah bersama-sama dalam permainan bakiak? Kemudian yang kelima, pada waktu bermain balap karung, mengapa kaki harus meloncat-loncat? Pada bermain balap karung, mengapa kaki harus berloncat-loncat? Ini kenapa pada saat orang bermain balap karung kok tidak dilangkahkan kakinya secara bergantian begitu? Kenapa harus meloncat? Nah, jadi kamu jawab di buku tugas. Karena Ibu yakin di sini pasti tidak muat jawabanmu ya. Kamu jawab di buku tugasmu ya. Oke, sekian dulu untuk pelajaran PJOK kita untuk hari ini. Semoga mudah dipahami, semoga mudah dimengerti ya. Walaupun pembelajaran kita masih melalui video. Ya, kita berdoa dan berharap semoga keadaan kita segera membaik ya, supaya kita bisa kembali bersekolah lagi seperti biasa. Oke, sekian dulu untuk pelajaran PJOK kita hari ini. Jangan lupa tetap terus belajar di rumah. Tetap terus tonton video Ibu setiap hari. Oke, sampai jumpa.